malam ini kita diskusi lagi dengan Bang Jody Hindarto, teman saya yang sering saya kunjungi di channelnya beliau, namanya Homo Iousios. Beliau ini pembelajar Triteos dan berbagai variasinya, dan beliau ini terbuka. Beliau ini juga sangat ingin orang-orang tahu tentang doktrin Triteosnya gitu. Saya minta Bang Jody mungkin perkenalan 1-2 menit gitu. Silakan Bang. Baik, saya berdomisili di kota Surakarta, Solo, Jawa Tengah. Nah, kehidupan sehari-hari saya hanya sebagai bakul kuliner ya, istilahnya begitu, punya warung begitu. Tapi saya tertarik untuk meneliti tentang sejarah gereja, lalu sejarah doktrin. Itu kira-kira kurang lebih ya sudah hampir 13 tahun yang lalu ya, baik melalui Facebook, WA, semuanya maskal knowledge-nya bersifat internet. Jadi tanpa hard copy dan tanpa institusi begitu. Jadi kalau memang sesat ya sesat sisan begitu, tapi kalau bisa merangkai sebuah puzzle yang bagus dengan budget yang sangat rendah ya, berarti memang kiranya menjadi sesuatu yang istimewa untuk saya bagikan kepada banyak orang. Jadi kira-kira perkenalannya itu, oh ya, dan saya berpaham doktrin subordinat ontologis ya. Itu adalah Tertullianus sendiri yang memiliki doktrin corak Trinitas. Kira-kira begitu aja awal-awal perkenalan saya. Terima kasih. Oke, baik Bang Jody, supaya teman-teman kami Muslim dan teman-teman Kristen tidak kehilangan arah, maka perkenalkan saya menyampaikan satu slide ya Bang Jody ya, untuk memberikan latar belakang gitu Bang ya, sebentar ya Bang. Nah, ini adalah beberapa doktrin populer di dalam kekristenan. Ada 3 corak yang populer. Yang pertama namanya Sabellian yang sebelah kiri, lalu kemudian ada Arianisme, lalu kemudian ada doktrin Tritunggal yang dominan ya. Nah, pertanyaannya adalah posisi Bang Jody gimana di antara ketiga ini gitu. Apakah Bang Jody itu Sabellian, yaitu hanya ada satu pribadi Tuhan yang punya 3 peran, yaitu Bapa di Perjanjian Lama, lalu Anak, yaitu Yesus di Perjanjian Baru, atau Roh Kudus dan Roh Kudus di masa gereja. Apakah ini yang dimaksud oleh Bang Jody, atau Bang Jody sedang menyebutkan Arianisme, yaitu ada satu Sang Maha Prima Causa yang kemudian punya Anak dan punya Roh Kudus, atau seperti yang umum, yaitu ada 3 pribadi satu hakikat, Bapa adalah God, Anak adalah God, Roh Kudus adalah God, tapi Bapa bukan Anak, Anak bukan Roh Kudus bukan Anak. Nah, pertanyaan kita adalah Pak Jody itu di mana di antara ketiga ini? Lalu kemudian apa bedanya dengan yang sekarang populer gitu? Untuk itu kami persilakan Bang Jody menjelaskan. Monggo Bang Jody. Baik, terima kasih Mas Bonar ya. Saya bercorak tidak ketiga-tiganya ya. Kenapa demikian? Karena memang saya ini adalah istilahnya itu sendirian begitu. Coraknya itu sebetulnya saya memiliki lambang ya. Coba saya buka, itu adalah seperti ini. Ya, kalau kita baca itu corak ini itu adalah corak subordinat. Jadi begini, buat sedulur Muslim yang sering berdiskusi, jadi begini, Triteos itu adalah hasil dari silogisme matematika. Triteos itu silogisme matematika.
Lalu kemudian untuk diagram seperti ini adalah silogisme kronologis, begitu. Kalau istilah-istilah tentang trinitas, homoousios, itu adalah silogisme tentang bagaimana kita marketing atau mempropagandakan sebuah produk teologi. Trinitas, Tritunggal, homoousios, lalu kemudian triteos, triados, itu semuanya adalah silogisme produk teologi. Begitu. Nah, makanya memang istilah seperti itu memang nggak ada di Alkitab terkadang. Tapi nggak masalah, karena itu adalah kesimpulan yang memiliki logika dari konsep-konsep yang ada. Kalau yang pertama itu adalah silogisme produk teologi, yang kedua kalau triteos, monoteos itu adalah silogisme matematika, lalu yang ketiga ini adalah silogisme kronologis. Nah, diagram ini disebut silogisme kronologis. Nah, sebetulnya diagram ini tuh hampir menyerupai dengan diagram yang ditunjukkan oleh Bro Aderion waktu kemarin di linknya Bro Goldian. Jadi ini adalah diagram yang subordinat begitu. Jadi simetris dengan keyakinan Bro Aderion atau ortodoks. Saya bilang simetris loh ya, tidak terus persis 100% sama, tidak. Ya, jadi intinya apa? Intinya yang saya sampaikan ini memiliki dasar, artinya tidak ngawur begitu. Jadi tidak ngawur, karena apa? Karena juga dalam hal kronologi silogisme itu saya simetris dengan apa yang disampaikan oleh Aderion. Nah, itu kemarin itu ngakak semua itu 6 orang itu. Aderion langsung pergi keluar setelah pada ketawa semua. Nah, ini Mas Bonaran saksinya itu. Nah, jadi yang pertama itu adalah Allah Bapa itu sebagai prima causa yang transenden. Lalu kemudian ini ada panahnya, kalau untuk anak itu exelton atau exerchomai. Ya, kemarin sudah dibahas sama Mas Bonar ya, exerchomai atau exelton. Lalu kemudian kalau untuk Roh Kudus itu ekporte atau ekporme gitu. Nah, bedanya apa exelton, exerchomai? Saya bukan orang Yunani, jadi saya tidak tahu dan saya juga tidak belajar Yunani untuk masalah grammar begitu. Tetapi yang penting kita tahu apa istilahnya silogismenya. Silogisme kronologisnya. Kenapa kok kita itu harus mengetahui ini? Karena ketika orang Muslim itu sering berdebat dengan tokoh-tokoh Kristen itu sangat kesulitan untuk memahami maksud yang seperti ini. Bahkan yang di-share sama Mas Bonar tadi tentang Tritunggal yang mainstream itu bahkan orang Muslim itu nggak tahu kalau itu 3 dimensi. Nggak tahu. Coba Mas Bonar sharing lagi yang itu, yang Tritunggal yang mainstream itu. Tolong Mas Bonar. Yang tadi itu. Bentar ya Bang ya. Nah, ini semoga membantu ya pihak Muslim, seluruh Muslim di sini. Tolong yang 3 dimensi dulu Mas Bonar. Kan banyak yang ini itu yang sebelah kanan ini doktrin Tritunggal ini adalah gambar 3 dimensi. Nah, ini saja yang kita konteks yang simple begini aja itu banyak yang nggak ngerti. Jangankan Muslim, saya sharing gambar ini yang 3 dimensi, lalu kemudian saya sharingkan gambar yang 2 dimensinya. Mohon Mas Bonar sharing yang 2 dimensinya. Ya, ini 2 dimensinya. Itu hampir semuanya tuh kaget. Saya pernah sharing ini di grup CIA kalau tidak salah. Gitu. Bayangin gitu loh. Mereka itu kaget dengan gambar diagram ini. Dan saya ingat betul, salah satunya kalau tidak salah itu Prasetya. Itu dia bilang, loh Pak Jody, kita nggak pernah punya diagram seperti itu. Saya jelasin loh, ini gambar diagram 2D-nya, 2 dimensi. Kalau dilihat dari samping. Mereka kaget, satu grup itu kaget begitu. Ada gambar begini.
Nah, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa memang kenapa kok kita ini sering nggak nyambung kalau debatnya, baik Muslim atau Muslim lawan Kristen atau sesama Kristen begitu. Sering kita itu kalau diskusi nggak nyambung karena yang satu itu membayangkan kue, lalu yang satu membayangkan tomat. Lalu kemudian dengan topik kue dan tomat itu mereka berdebat. Jadi 1 jam, 2 jam, 3 jam begitu nggak nyambung. Nah, itu adalah pengalaman-pengalaman yang saya alami ketika saya berdiskusi dengan di grupnya Muslim atau di grupnya Kristen. Jadi ini adalah dua dimensi. Ini adalah dua dimensi dari yang 3 dimensi tadi. Jadi ini adalah doktrin tentang homoousios atau kesetaraan anak, Bapa, dan Roh Kudus dalam konteks hakikat. Jadi ketiga-tiganya adalah prima causa dan transenden. Nah, semoga yang saya sampaikan ini bisa mengurangi ketidaknyambungan kalau pihak Muslim sering berdiskusi dengan pihak Kristen, begitu. Dan saya mohon ya pihak Muslim itu agak sedikit ya bersabar ya. Saya minta maaf. Karena apa? Karena memang gini ya, kemungkinan kenapa mereka nggak paham hal-hal yang simpel seperti ini, karena mereka itu di brainwash dan diberikan semacam informasi yang bersifat bendera gadungan, begitu. Jadi bendera gadungan itu membuat mereka itu misinformasi tentang yang benar itu bagaimana, gitu. Jadi diagram yang bentuknya 3D dan 2D saja, itu mereka nggak mudeng begitu. Lalu setelah saya tampilkan seperti ini, mereka terkejut begitu. Nah, sehingga dari sini nampak bahwa memang hal-hal yang simpel dan mendasar ini banyak yang tidak paham. Sehingga akibatnya apa? Sehingga akibatnya itu mereka yang Muslim berdebat dengan Kristen ini 2 jam dan 3 jam ini muter-muter, yang satu ngomong tomat, yang satu ngomong pisang gitu. Jadi benar-benar nggak nyambung. Nah, itulah yang sering terjadi antara debat antara pihak Kristen dan Muslim. Nah, mungkin saya mulai dari sini dulu. Siapa tahu ada yang bertanya. Kalau nggak ada, langsung saya lompat ke topik lainnya. Bang Jody, mohon izin, saya silakan konfirmasi dulu. Ya. Jadi ini adalah gambar trinitas atau perisai trinitas dalam bentuk yang 2 dimensi. 2 dimensi. Ya. Lalu kemudian di sini sangat jelas ada 3 pribadinya. Anak itu adalah God, Bapa adalah God, Roh Kudus adalah God. Artinya anak adalah prima causa, Bapa adalah prima causa, Roh Kudus adalah prima causa. Tetapi anak bukan Bapa, Bapa bukan Roh Kudus. Kan gitu ya Bang ya? Betul sekali. Betul. Itu yang pertama. Lalu kemudian Bang Jody membawa Tertullianus kan gitu. Nah, lalu kemudian pertanyaannya adalah, apakah di dalam doktrinnya Bang Jody ini itu setara atau tidak setara? Kalau di sini ketiga prima causa ini sama-sama prima causa dan mereka setara. Sedangkan bagi Bang Jody bagaimana ya? Ada Bang? Baik, saya share ulang lagi ya yang punya. Oh, ini di stop sudah ya. Baik, ini yang tadi saya ulangi. Nah, ini sekali lagi saya ulang, ini diagram itu tidak ada di Alkitab. Nggak mungkin Alkitab gambar diagram ini. Jadi diagram ini adalah kesimpulan silogisme yang berdasarkan kronologis waktu. Nah, dari kronologis waktu makanya ada panah-panah seperti ini. Dan apa yang saya sajikan ini simetris dengan ortodoks yang disajikan oleh Bro Aderion. Simetris itu maksudnya tidak 100% sama tapi searah. Nah, itu dibuktikan kemarin waktu di grupnya, di channelnya Bro Goldian, itu kita 6 orang ketawa semua, ngakak, dan langsung Aderion itu keluar dari forum, mungkin karena malu atau bagaimana, saya kurang tahu. Nah, jadi yang pertama ini adalah Allah Bapa sebagai prima causa.
sebagai prima causa yang transenden. Dia sebagai sumber segala sesuatu. Lalu kemudian di sini adalah anak, itu subordinat. Subordinat kenapa? Karena anak Allah ini adalah archetes ketisios atau prototokos, basis ketisios atau ciptaan sulung. Jadi doktrin Triteos itu memang simetris dengan Unitarian dan simetris dengan saksi Yehova. Ya, sekali lagi ya. Jadi Triteos ini apa ya? Istilahnya nggak ngarang. Karena prototokos basis ketisios itu ada di Kolose 1 ayat 15, sedangkan archetes ketisios itu ada di Wahyu 3 ayat 14. Lalu kemudian ini Roh Kudus bukan ciptaan karena ini keluar atau ekorme atau ekorte daripada Allah Bapa. Nah, dia keluar ini membentuk realitas konkret atau hipostasis yang kita kenal dengan 7 obor Roh Allah yang disimbolkan di bumi dalam kemah suci itu sebagai menorah. Nah, inilah kira-kira doktrin Triteos atau subordinat ontologis. Gitu Mas Bonat. Oke Bang, jadi tambahan lagi gini Bang. Pertanyaan saya ini begini, jika Bapa itu adalah sang prima causa, lalu kemudian pribadi yang lain ada di bawahnya, subordinat bagi sang Bapa, maka pertanyaannya adalah, apakah doktrinnya Bang Triteos itu lebih alkitabiah daripada doktrin yang Trinitas yang sekarang Bang? Gitu Bang. Yang pertama tuh kita lihat itu bahwa saya tuh tidak sembarangan, itu adalah bukti nyata waktu kita berdiskusi dengan Aderion dan 6 orang semuanya tuh ngakak, ketawa. Kenapa? Karena bentuknya dengan apa yang disajikan oleh Bro Aderion itu benar-benar simetris, hampir mirip. Ya, dan Bro Aderion bilang itu berdasarkan dari ortodoks ya. Sehingga apa? Menunjukkan bahwa diagram memiliki silogisme yang nggak ngawur. Begitu. Jadi menunjukkan bahwa kita ini benar-benar memiliki dasar yang kokoh di dalam teks-teks kitab suci. Justru malah Bro Aderion itu yang terkejut. Kenapa kok diagram silogismenya, kronologis diagram itu kok malah mirip Triteos. Diketawain 6 orang dan akhirnya dia malah meninggalkan forum. Nah itu Mas Bonar hadir ya kelihatannya waktu itu ya Mas Bonar. Hadir Bang. Nah Mas Bonar ini saksi hidupnya malah. Ya jadi apa yang saya sampaikan ini tidak ngarang bebas gitu. Karena ada pembandingnya. Mas Bonar saksinya. Ya, silakan. Lanjutkan lagi. Lanjut Bang. Jadi menurut Bible yang saya tahu bahwa Yesus itu keluar dari dan berasal dari Bapa yang merupakan sumber dari segala sesuatu. Berarti itu kan simetris dengan gambarnya Abang tadi ya. Bahwa ya, Yesus itu keluar dan berasal dari Bapa tadi ya Bang ya. Ya, betul. Oke Bang. Nah, lalu kemudian pertanyaan berikutnya begini Bang, jika ternyata Trinitas subordinat itulah yang lebih alkitabiah, ya, lalu kemudian kenapa kok justru Abang itu kalah, jadi aneh di tengah-tengah zaman sekarang ini, gimana Bang? Baik, kita coba ya, kembali lagi kepada sejarah ini ya. Saya mencoba kembali kepada sejarah. Bayangin ini ya. Ini tuh suatu informasi yang sangat penting. Informasi yang sangat penting itu saya sudah googling hampir 3 bulan tentang Konsili Antioquia 268 Masehi. Saya googling entah Wikipedia, entah channel-channel Kristen YouTube, hasilnya nol. Sangat sulit sekali untuk mendapatkan informasi ini. Nah, bayangin informasi yang sepenting ini cuman begini nih di Wikipedia. Benar-benar istilahnya nggak mitayani nih, saya coba bacakan ya.
yakni kudu homoousios dari kata bahasa Yunani koine yang diterjemahkan itu adalah substansi atau hakikat yang sama yang dikutuk dalam konsili Antioquia pada 264-268 Masehi. Bayangin. Jadi homoousios yang sebagai pemenang doktrin untuk saat ini ternyata adalah bidat. Bidat di tahun 268 Masehi. Apakah informasi itu penting? Oh, sangat penting, bro. Sangat penting. Ya, kenapa itu sangat penting? Karena itu akan membuat mereka yang sangat percaya diri dengan doktrin homoousios, ya, seperti Pak Diki Gadas, seperti Pak Gracia Pelo, begitu mendengar ini, minimal mereka tuh ngerem dikit. Gitu. Loh, ternyata homoousios itu decoupling. Decoupling itu memiliki roda gigi yang mandiri. Bergerak memiliki arah yang mandiri. Tidak sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus Kristus, tidak sesuai dengan ajaran para rasul, dan tidak sesuai dengan ajaran Bapak Gereja di Konsili Antioquia. Begitu. Nah, buktinya apa? Buktinya bahwa homoousios itu dibidatkan di tahun 264 sampai 268 Masehi. Bayangin informasi yang sepenting ini, ya, itu cuman kayak gini loh di Wikipedia. Bahkan seperti teolog-teolog Muslim yang sering apa namanya istilahnya mendebat kekristenan itu juga tidak mau menggali ini. Tidak mau menggali konsili Antioquia ini. Jadi istilahnya tuh info tentang ini tuh sangat minimal. Ya. Kenapa kok ini tuh penting? Nah, karena memang homoousios tuh decoupling dengan narasi seperti ini itu minimal ya. Minimal mereka yang selalu teriak dengan lantang, dengan penuh percaya diri bahwa homoousios itu Tritunggal itu sesuai ajaran Yesus Kristus, ajaran para rasul, ajaran Bapak Gereja itu sudah terbantahkan dengan sendirinya. Terbantahkan dengan sendirinya. Jadi dibidatkan di tahun 268 Masehi itu membuktikan bahwa homoousios itu decoupling, memiliki roda gigi yang mandiri. Ya, arah yang mandiri, arah yang tidak simetris dengan Bapak Gereja di Antioquia. Oh, itu pasti, walaupun itu kalau pihak Muslim memiliki semacam bukti yang lebih memadai daripada tulisan begini, ya minimal itu semacam kayak entah foto arkeolog atau apa kayak begitu, minimal itu bisa mengerim orang-orang homoousios yang ngegas begitu. Sangat jadi. Oh ya, gimana? Itu gambarnya belum diklik ganda, Bang John, jadi nggak kelihatan. Oh, coba diklik ganda dulu. Gini, masih Explorer yang kelihatan. Oh, bentar. Oh, jadi cuman tampil di monitor saya ya, Bro ya? Iya, cuman tampil Explorer. Tutup dulu, close dulu, buka lagi. Ini okay. Udah? Ya, udah. Lah, lanjut. Kurang kecil, Bang. Kurang kecil. Cara ngecilinnya gimana? Kontrol Bang, pakai mouse-nya pakai kontrol mouse ke kanan, ke bawah. Ini udah. Ya, kelihatan jelas. Oke. Lanjut, Bang, diulangin dikit. Sorry ya, tadi saking semangatnya. Jadi ini saya coba screenshot di Wikipedia. Jadi ini adalah informasi bahwa Konsili Antioquia ini udah kebaca benar ya, Mas Benar ya? Sudah. Oke. Konsili Antioquia tahun 264 sampai 268 membidatkan doktrin homoousios. Ya, kenapa ini penting? Ini bukti bahwa doktrin homoousios itu decoupling.
Decoupling itu apa? Decoupling itu memiliki roda gigi yang mandiri. Ya, memiliki arah yang mandiri. Dia decoupling terhadap ajaran Yesus Kristus, ajaran para rasul, dan ajaran Bapak Gereja di Antioquia. Itu apa namanya? Ini tuh karena penting, makanya wah benar. Untuk mencari sumber ini sangat kesulitan. Sangat kesulitan. Loh, kenapa kok ini penting ya? Karena mereka yang sangat percaya diri ya, seperti Pak Gracia Pelu, lalu Pak Deki Gadas, lalu tokoh-tokoh Kristen homoousios yang apa ya, yang memberikan narasi bahwa Tritunggal atau homoousios itu sesuai ajaran Yesus Kristus, ajaran para rasul, ajaran Bapak Gereja. Dengan adanya Konsili Antioquia yang membedakan homoousios, itu narasi mereka patah. Patah sudah. Begitu. Kenapa kok narasi mereka patah? Ya karena sudah nyatanya kan sudah dibidatkan. Begitu. Nah, mengenai mereka tuh masih nekat, ya lain lagi. Lain lagi, tapi kan minimal itu semacam ada rem lah, sedikit begitu loh. Sehingga mereka tuh tidak apa ya, tidak semacam sangat percaya diri ketika mengeklaim itu. Nah, cuman sayangnya yang ada di internet atau Wikipedia itu informasinya cuman seperti ini doang. Seperti ini doang, begitu. Lah kenapa kok tahun 268 itu homoousios itu dibidatkan? Karena memang apa namanya, homoousios itu adalah semacam itu doktrin apa ya, doktrin yang mandiri begitu loh. Jadi di wilayah timur atau di wilayah Alexandria begitu, mereka itu sangat mencintai Yesus begitu ceritanya. Jadi ketika mereka mencintai Yesus begitu, mungkin karena kurang dalam hal pengajaran teologi, kemudian yang ada di sebelah timur itu hanya Origenes ya, yang berjuang untuk apa mengajarkan doktrin subordinat, kekurangan jumlah istilahnya. Orang-orang subordinat tuh kekurangan jumlah di daerah Alexandria. Nah, sehingga homoousios itu patah di Antioquia tapi hidup subur di Alexandria. Begitu. Nah, lalu kemudian kita naik di wilayah Konsili Nicea ya. Bang Jody. Ya. Sebelum lanjut, itu tadi ditampilin lagi Bang Jody bentar. Oh, yang mana? Yang tadi, gambar tadi. Ini aja. Yang gambar yang tadi, gambar yang belum muncul. Di-share lagi, Bang. Ini. Nah, ini. Tak bacain sebentar ya, Bang ya. Oh ya, silakan. Jadi dari sini saya baca dari sekalipun ini ya. Di atas yang warna biru. Sekalipun pihak anti-Arian itu berarti Trinitas yang sekarang ya, Bang Jody ya. Ya. Sekalipun pihak anti-Arian, yaitu Trinitas yang sekarang, yang namanya adalah homoousian, ya, yaitu substansi yang sama, itu dikutuk dalam Konsili Antioquia pada 264 sampai 268. Artinya, apa yang disampaikan oleh Bang Jody tadi bahwa pemenang sekarang, yaitu Trinitas, itu pernah jadi bidat, ya, waktu betul. Di Konsili Antioquia itu benar, ada datanya. Ya. Gitu ya Bang ya. Jadi sekali lagi konfirmasi bahwa Trinitas yang sekarang, yang 3 pribadi 1 hakikat, itu pernah kalah, pernah jadi bidat, dan kemudian sekarang malah jadi pemenang. Kalahnya di Konsili Antioquia pada 264 sampai 268. Gitu ya Bang ya? Betul sekali Mas Bunda. Lanjut Bang. Oke. Ini menunjukkan bahwa terjadi semacam pergolakan ya di kekristenan itu. Jadi yang bergolak itu adalah mereka yang berpaham doktrin subordinat di daerah Antioquia, lalu kemudian yang berpaham setara atau homoousios di daerah Alexandria.
begitu. Kalau kalau itu apa namanya, pergolakannya itu tentang menafsir hakikat Allah, itu juga merembet di dalam kristologi. Kristologi itu homoousios itu diwakili oleh Cyril, lalu kemudian yang subordinat diwakili oleh Nestorius. Nah, kalau kalian pernah baca di Wikipedia itu antara Cyril dan Nestorius itu mereka tuh bertentangan keras di dalam kristologinya. Jadi apa namanya, kekristenan terbelah itu kuat itu ya itu. Jadi yang setara dengan yang subordinat. Nah, di Konsili Nisia itu sendiri yang menang itu adalah yang setara itu atau homoousios ini. Lalu homoousios ini setelah memenangkan doktrin, apa yang mereka lakukannya? Kita coba melihat ini, yang mereka lakukan adalah mengambil istilah Trinitas ya. Kelihatan semua ya? Belum, Bang. Belum? Masih Explorer, Bang. Oke. Nek misalkan nggak kelihatan bilang ya. Iya, iya. Share screen. Share. Ini? Ya, ya, betul. Oke. Jadi gambar ini adalah suatu silogisme ya. Sampai batuk. Gambar ini adalah silogisme dari doktrin homoousios. Nah, doktrin homoousios itu jarang ya mereka mengatakan bahwa mereka berdoktrin homoousios. Mereka sering mengatakan bahwa mereka memiliki corak doktrin Trinitas. Padahal Trinitas itu adalah dipopulerkan oleh Tertullianus. Tertullianus itu adalah berdoktrin subordinat ontologis. Jadi mereka itu istilahnya itu apa ya, maling teriak maling begitu gampangannya di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mereka itu sudah melawan subordinat, lalu kemudian istilah subordinat yang populer yaitu Trinitas diambil mereka. Nah, karena itulah maka saya dengan terpaksa mempopulerkan Triteos. Triteos itu adalah berdoktrin subordinat ontologis, sama seperti Tertullianus, sama seperti Trinitas. Tapi Trinitas sudah terlanjur diklaim oleh orang homoousios. Nah, makanya terkadang itu mereka yang masih awam ya, terutama mereka pendebat Muslim ya, pendebat Muslim yang masih baru, yang kurang mengerti hal-hal yang beginian itu agak kebingungan gitu menangkap silogisme dari apologet Kristen gitu, kebingungan gitu. Jangankan Muslim begitu, mereka yang Kristen saja juga bingung begitu. Jadi itulah yang sering terjadi itu ya, dulur Muslim ya. Jadi yang sering terjadi itu dua orang debat tapi nggak tahu mereka berdebat apa. Sehingga malah lucunya itu lari ke ayat-ayat begitu. Namanya ayat-ayat itu kan eksegesis semua. Ya kalau eksegesis semua kan tergantung kita mau gocek kemana kan. Gocek ke kiri bisa, gocek ke kanan bisa. Makanya terjadilah debat 3 jam yang tujuannya hanya ngisi konten belaka. Oke, sampai sini kalau ada yang bertanya silakan. Bang, tak lanjut dikit, Bang. Ya. Menurut Bang Jody, subordinat antara Bapa, Yesus, dan Roh Kudus itu kan bersifat ontologis ya, Bang ya? Ya, betul. Bersifat ontologis artinya dari sononya, kodratinya, bahwa Bapa itu lebih tinggi, satu-satunya sang prima causa, lalu kemudian pribadilah yang lain itu di bawahnya kan gitu. Ya. Nah, menurut Bang Jody, apakah Trinitas pemenang sekarang itu setara secara ontologis atau fungsional, Bang? Setara secara ontologis.
Kalau fungsionalnya ekonomi. Jadi Bang, tak potong. Ya, Jadi teman-teman Trinitas menganggap ya, bahwa ketiga pribadi God itu adalah setara secara ontologis ya. Ya. Sementara Bang Jody itu ketiga pribadi itu tidak secara ontologis. Iya, tidak setara atau subordinat secara ontologis. Nah, betul. Itu ya Bang ya. Ya. Nah, aku ingin nampilin satu Bang. Silakan. Karena ada perkembangan baru, mudah-mudahan udah terlihat. Jadi ada istilahnya Trinitas yang neo-subordinat, Bang. Yang di sebelah kanan ini, kalau Abang udah lihat gambarnya tuh. Nah, ini adalah 4 ahli Trinitas, 4 pendukung Trinitas, diehardnya Trinitas, tetapi mereka itu berbeda di dalam hal subordinat gitu, Pak. Yang pertama sebelah kiri itu adalah Trinitas Ortodok, yaitu Nisea. Ya. Mereka bilang mereka itu para pribadi Tuhan itu tidak subordinat kan gitu, Pak. Kalaupun subordinat itu masih bersifat sementara gitu ya. Ya. Sementara. Lalu kemudian yang di sebelah kanan itu Trinitasnya itu adalah subordinat, tetapi kemudian bersifat kekal, namun tetap mereka dianggap setara, artinya secara ontologis itu tetap setara kan gitu. Nah, pertanyaanku begini, ya, apakah Bang Jody itu sedang masuk ke Trinitas neo-subordinat, Trinitas neo-subordinat, atau memang Trinitasnya Abang tuh sendiri gitu loh, Bang? Kalau kita baca ya, kita baca di masa lalu ya, apalagi homoousios itu sudah dibidatkan begitu. Jadi orang itu tidak akan malu-malu kalau dia orang Kristen bilang bahwa subordinatnya ontologis itu tidak akan malu. Begitu. Tapi kan itu dulu di tahun 268 Masehi. Begitu. Tapi kan kita ngomong itu di tahun 2021. Nah, atmosfernya sudah berbeda. Ya, jadi mereka yang berpaham subordinat ontologis pasti dituduh simetris dengan saksi Yehova. Begitu. Saya tidak ada problem dengan saksi Yehova. Cuman kan kalau kita ini diberi label yang bukan dari kita, ini kan kita jadi nggak nyaman. Begitu. Lalu yang kedua itu diberi label itu triteos atau memiliki 3 Tuhan. Karena kalau memang secara silogisme, dia kronologisnya itu adalah subordinat, pasti secara silogisme matematika ya triteos. Itu enggak mungkin enggak, itu memang sebuah konsekuensi yang harus kita bilang ya dan amin. Nah, tapi kan kita problemnya tinggal di tahun 2021 gitu Mas Gunar. Sehingga apa? Sehingga itu muncullah sistematika cocot. Apa itu sistematika cocot? Adalah sistematika coward theology. Jadi sistematika teologi yang memiliki cita rasa pengecut. Ya, memang mereka mengemasnya dengan bahasa yang tinggi-tinggi begitu. Ada istilahnya eras, ada istilahnya begini dan begitu, tapi tetap cita rasa pengecut itu ada. Loh kok mengapa kok mereka itu memiliki cita rasa pengecut? Karena mereka bukan bakul kuliner. Saya ini bakul kuliner karena nothing tulus. Saya baca apa adanya begitu, ya sudah. Memang begitu adanya. Tertullianus itu subordinat ontologis. Subordinat ontologis itu triteos. Nah, sedangkan mereka itu adalah doktor teologi. Ya, doktor teologi, mereka memiliki penghasilan yang cukup tinggi begitu ya. Jadi mereka tidak mungkin berani mengambil resiko. Berbeda dengan saya. Jadi untuk kasus ini, untuk tentang masalah fungsional ya, doktrin fungsional atau ontologis, itu justru semakin pintar Anda semakin memiliki cita rasa pengecut. Nah, tapi kalau kita baca yang tadi,
Oke, Mas Bonar di-sharingkan tadi yang 4 teolog itu. Baik, yang sebelah kanan ini memiliki cita rasa pengecut yang minimal. Yang sebelah kiri maksimal. Nah, kenapa saya bisa bilang begitu? Ya, kalau kita ya memiliki silogisme yang cukup kredibel ya, subordinasi fungsional kekal enggak ada. Yang namanya subordinat kekal yaitu pasti ontologis. Begitu. Nggak ada subordinat kekal kok ada fungsional, itu enggak ada. Nah, inilah yang saya maksud dengan sistematika cocot atau sistematika kawat teologi atau cita rasa pengecut karena dianggap simetris dengan saksi Yehova, mereka takut, dan dianggap memiliki 3 Tuhan atau tritheos, mereka takut. Loh, mereka bukan orang bodoh. Mereka tahu kalau mereka tuh gaspol ya seperti saya. Tritheos dan subordinat. Karena mereka pinter, mereka istilahnya dibuat sedikit kecerik ke bawah dikit. Nah, kira-kira begitu, Mas Bonar. Silakan Ya. lanjutkan. Bang Jody, konfirmasi Bang. Jadi dari gambar ini kita tahu bahwa ada 2 pakar Trinitas yang mungkin mulai memahami subordinat yang ada di Bible, sehingga kemudian mereka itu mengakui bahwa ada Trinitas neo subordinasionisme kan itu. Ya, betul. Tapi masih sembunyi. Ya. Mereka mengatakan bahwa subordinatnya itu tidak ontologis, tapi hanya fungsional, tapi kekal kan gitu. Ini kan sudah mulai arahnya bagus, tapi kembali lagi ke kiri kan gitu Bang ya. Iya, betul. Nah, pertanyaan saya begini Bang, kalau ternyata bahwa ada subordinat, maka pertanyaannya begini Bang, di antara Trinitas dengan Triteosnya Bang Jody, di mana Trinitas itu punya 3 prima causa yang berbeda, sedangkan Bang Jody hanya punya 1 prima causa, ya. Maka mana yang sejatinya Triteos Bang? Kalau mohon maaf Bang, tak perjelas. Ya. Manakah di antara 2 itu punya Pak Jody kah atau punya Pak Deki kah yang sejatinya adalah 3 God yang berbeda gitu, Pak? Kalau seharusnya yang cenderung kalau sesuai dengan kaidah grammar Yunani ya, morfologi kata theos itu ya yang sesuai dengan triteos ya doktrin saya, subordinat. Karena seharusnya kalau yang sesuai dengan Pak Deki Gadas itu adalah 3 prima causa, bukan 3 theos. Karena di dalam 1 Korintus 8 ayat 6 itu prima causa itu di atasnya theos. Makanya disebut Allah sumber segala sesuatu atau theos ex hota panta. Jadi kalau yang triteos itu adalah doktrin saya, tapi kalau yang doktrinnya Pak Deki Gadas itu 3 prima causa. Begitu Mas Bonar. Bang, kalau misalnya kata theos kita ganti atau kita sinonimkan dengan prima causa, theos itu sama dengan prima causa, manakah yang sebenarnya triteos dalam kurung tri prima causa? Punya abang kah atau punya Pak Deki kah? Punya saya nggak bisa. Punya saya tuh mono prima causa triteos. Jadi kalau theosnya diganti mono prima causa ya jadinya ya monotheos. Yang 2-nya itu nggak theos. Saya jadi Unitarian. Sementara punya Bang Deki? Ketiganya triteos. Jadi basisnya jadi jatuh ke bawah semua. Jadi Bang Deki jadi triteos, saya jadi Unitarian. Oke, gitu ya Bang ya? Iya. Berarti kalau kita artikan theos adalah prima causa, berarti Trinitas yang sekarang itu adalah
tri prima causa atau tri theos. Sedangkan Bang Jody pakai nama label tri theos, tapi sejatinya monotheis, monotheos kan gitu. Betul. Sementara pribadi yang lain tuh ada di bawahnya, di bawah sang prima causa tadi kan gitu, Bang. Betul. Makanya kita apa namanya, Mas Gunar, kalau untuk konteks debat trinitas ini ya, prima causa dan theos harus dibedakan. Kenapa demikian? Karena memang kaidah morfologi bahasa Yunani ini memang semprul banget. Semprul banget. Apa namanya, membuat kita ini orang Indonesia kecekit. Ya, coba bayangin, saya aja pernah berpikiran itu, gimana ya kalau orang Yunani itu bilang la ilaha illallah gitu. Tiada theos lain theos. Kan membingungkan begitu. Nah, kenapa kok bisa begitu? Memang apa ya, bahasa Yunani itu semprol banget dalam hal konteks theos. Makanya karena semprol ini ya, kita kan mau nggak mau harus ngikut mereka, Mas Gunar. Karena teks-teks yang ada itu, teks Receptus itu kan koine semua, begitu kan. Nah, sehingga apa? Sehingga kita sebagai umat terjemahan ya harus berani membedakan kalau untuk Allah Bapa itu theos exopta panta sesuai 1 Korintus 8 ayat 6 atau mono prima causa, lalu yang Roh Kudus atau anak Allah itu theos saja begitu, enggak ada prima causa. Begitu Mas Bonar. Ya, makasih Bang. Kalau untuk la ilaha illallah tadi mungkin sedikit komentar bahwa itu dimaksudkan tiada ilah lain selain Dia yang bernama Allah gitu loh Bang. Jadi tiada ilah lain selain Allah gitu loh kalau di Islam ya. Nah, lalu kemudian melanjutkan gini Bang. Nah, maksudnya kalau dibawa ke bahasa Yunani gimana? Iya, betul. Iya, nah, itu yang tadi saya bilang. Lanjut Bang. Nah, kalau menurut Bang Jody, sang prima causa yaitu Bapa adalah Dia yang bersemayam dalam terang dan tak terhampiri kan Bang? Ya. Nah, lalu kemudian kalau di Trinitas itu berarti ada 3 yang tak terhampiri Bang. Gimana Bang? Kalau yang homoousios ya betul. Ada 3 yang tak terhampiri. Betul sekali Mas Bunda. Tapi Yesus ada terhampiri gimana Bang jadinya? Bingung Bang. Lah itulah makanya saya sering bilang, makanya ini tuh sebetulnya doktrin yang dibidatkan di Konsili Antioquia 268 Masehi. Karena memang itu akan membuat umat tuh bingung. Karena doktrin ini tuh decoupling, memiliki roda gigi yang mandiri arahnya. Jadi dalam meninggikan Yesus itu kebablasan. Jadi membuat apa namanya decoupling, jadi nggak memiliki dasar teks kitab suci yang kuat, begitu. Oke Bang. Iya. Jadi kalau bagi Bang Jody kan Bapa itu adalah Dia yang bersemayam dalam terang, ya, tak terhampiri. Betul. Itu ada di dalam Bible dan itu Esa kan Bang. Esa betul. Ya, lalu kemudian bagi Trinitas yang sekarang, karena mereka menganggap itu adalah 3 prima causa yaitu setara, berarti 3 yang tak ada 3 yang tak terhampiri dalam bersemayam dalam terang. Loh, homoousios itu sifatnya tuh sama di dalam segala hal loh, Mas Bunda. Betul. Iya. Sehingga kalau sebentar Bang. Iya. Sehingga kalau Bapa itu bersemayam dalam terang dan tak terhampiri, berarti yang 2 lainnya juga sama kan gitu Bang? Sama. Iya. Karena mereka setara. Setara. Jadi secara implikasinya adalah sejatinya bahwa itu adalah doktrin Trinitas yang sekarang lah doktrin yang dibedakan tahun 268. Doktrin Bodrek gitu Bang ya. Yang sebenarnya menabrak Alkitab dan menabrak logika gitu Bang ya. Iya. Silogisme jelas ditabrak. Begitu.
Nah itu kan Mas Bonar kan ya juga sering debat dengan mereka kan, orang-orang homoousios. Kan pasti panjenengan bisa rasakan sendiri bagaimana debat 2 jam, 3 jam gitu nggak nyambung. Yang satu bahas tomat, yang satu bahas pisang begitu. Gitu. Ya namanya kita itu sudah memiliki apa ya, kecintaan ya terhadap apologet. Walaupun 2 jam 3 jam bahas tomat sama pisang yang nggak ketemu, ya piye ya namanya sudah hobi, cinta, bahkan mungkin admin yang di ZCC ini istilahnya nombok atau berkorban waktu untuk mendedikasikan sebagai apologet, ya tetap lanjut. Nah itulah tujuannya saya untuk memberikan konten ini supaya ya minimal kalau yang dulu itu bulat sampai 2 jam, nah sekarang setelah memiliki pengetahuan seperti ini, bulatnya tuh cuma 45 menit gitu loh Mas Bonar maksud saya. Oke. Bang, tak lanjut dikit Bang. Silakan. Jadi kalau misalnya dalam doktrinnya Abang, itu tidak perlu harus resiprokal ya Bang ya? Oh tidak harus, sudah jelas. Anak itu tunduk kan? Tunduk. Sementara bagi trinitas yang setara, yaitu trinitas pemenang sekarang, itu mestinya ada resiprokal. Bapak mengutus anak, maka suatu saat anak akan mengutus bapak, kan gitu Bang? Seharusnya. Begitu. Makanya kalau kita baca tentang teori-teori mereka, narasi mereka tentang doktrin fungsional ya, itu yang pertama itu lucu begitu. Fungsionalnya itu non resiprokal. Padahal yang namanya setara pasti resiprokal. Lalu yang kedua itu di samping sifatnya itu non resiprokal, lalu yang kedua itu sifatnya itu seperti undi dadu. Jadi tiba-tiba gitu seperti dadu digulingkan, tahu-tahu tuh yang diutus tuh anak. Tahu-tahu yang disalibkan itu anak. Jadi tanpa ada narasi, tanpa ada dasar, tahu-tahu seperti orang didadu begitu, politik gitu. Oh ya, anak Allah yang mati disalib gitu. Padahal kalau setara dalam konteks ontologis, ya seharusnya minimal ada suatu narasi, entah bagaimana, entah ada diskusi di antara mereka yang setara, lalu kemudian anak Allah mengajukan diri. Nah itu ada logikanya begitu. Tapi ini enggak. Makanya doktrin fungsional itu hanya sebetulnya adalah doktrin semu. Ya, doktrin semu atau doktrin ilusi yang hanya untuk menutupi decouplingnya doktrin homoousios itu. Kan kalau setara itu kan mereka terus jadinya doktrin subordinat. Begitu. Fungsionalnya kan jadi apa namanya? Dia ngambil semua teks-teks subordinat diambil. Jadi kalau ada teks-teks subordinat yang apa namanya ada di Alkitab, mereka bilang, oh itu subordinat itu fungsional kok begitu. Wah itu liciknya mereka seperti itu, benar-benar ya mirip ular begitu. Gitu Mas Bonar ya. Oke Bang, kita sekarang masuk ke status Yesus Bang. Pribadi kedua, apakah Yesus itu adalah ciptaan yang kemudian menjadi pencipta, Bang, menurut doktrinnya, Bang? Iya, betul sekali. Jadi kalau kita baca begitu ya dari konteks Wahyu 3 ayat 14 itu memang Yesus atau anak Allah itu adalah ciptaan sulung, permulaan ciptaan Allah. Nah, kenapa kok beliau atau Tuhan Yesus itu harus demikian? Karena di dalam Kolose 2 ayat 7 itu anak Allah itu dikenosis. Ya, cobalah kita pakai silogisme yang sehat ya. Sesuatu yang dikenosis itu nggak mungkin itu prima causa transenden itu bisa dikenosis, dikosongkan begitu. Nah, kalau seorang teolog yang dia tuh memiliki silogisme yang baik dan dia tuh masih ngeyel bahwa anak Allah itu bisa dikenosis dengan posisinya dia itu transenden, itu
dipertanyakan IQ-nya. Berarti dia nggak ngerti apa itu prima causa, apa itu transenden, nggak ngerti. Dikosongkan tuh kosong bener, dihabisi kealahannya. Begitu. Jadi seperti kayak mangkok begitu, ada sop itu, sopnya itu kita suntak begitu ke mulut kita, sampai setetes saja nggak ada. Itulah yang dimaksud dengan dikosongkan atau dikenosis. Nah, seperti konteks hakikat Allah yang prima causa dan transenden itu nggak mungkin bisa dikenosis. Jadi kalau kita bilang bahwa anak Allah atau Yesus itu prima causa dan dia bisa dikenosis, itu udah hancur dah silogismenya. Makanya karena orang-orang homoousios itu silogismenya hancur, makanya tuh sebetulnya saya sebagai orang Kristen itu cukup prihatin ya, melihat mereka tuh menderita ketika menjadi apologet. Kenapa mereka tuh menderita? Karena tuh mereka melawan silogisme akal mereka sendiri. Begitu. Nah, makanya semoga saya tuh dalam membuat konten ya, diskusi dengan mereka, beberapa orang semoga bisa disadarkan. Walaupun sampai saat ini nol, yang ada malah saya dianggap bidat begitu. Dianggap bidat dan dianggap bukan Kristen, dianggap Judas Iskariot, udah itu makanan setiap hari. Begitu. Padahal nalar-nalar mereka tuh benar-benar melawan silogisme yang cukup parah. Begitu Mas Bonar. Oke Bang, mungkin kita rujuk ke dalil ya Bang ya. Ya, silakan. Sebentar aku cek di sini. Di Kolose 1:15 ya Bang ya. Silakan di-share saja. Di Kolose 1:15. Kolose 1:15 ini Bang ya. Ya, betul. Kelihatan? Ya. Ia, yaitu Yesus, adalah gambar atau ikon dari Bapa Allah yang tidak kelihatan. Ya. Jadi ada Bapa yang tidak kelihatan. Mm-mm. Dia itu adalah yang sulung, Ya. terus kemudian lebih utama dari segala yang diciptakan kan gitu. Ya. Artinya Yesus itu dibandingkan dengan ciptaan. Kalau bukan ciptaan, untuk apa dibandingkan dengan ciptaan kan gitu Bang? Sehingga sebetulnya kalau kita merujuk ke interlinearnya, ini terjemahannya kurang tepat ini Mas Bonar. Harusnya gimana Bang? Harusnya ini model utama dari ciptaan Allah. Oh. Iya, prototype. Prototype itu artinya model utama. Udah itu sama orang ahli mesin atau ahli bengkel itu diketawain terjemahan seperti ini. Oke, berarti seperti di Kejadian 2:16 itu Bang ya. Kejadian, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, berarti Yesus itu sebagai prototipe maksudnya Bang? Iya, betul. Prototipe awal, jadi model utama. Jadi begini, terjemahannya yang lebih mendekati ya. Yang tadi Mas, enggak ini aja, yang tadi aja dulu Mas Bonar. Yang Kolose dulu aja, kita bahas itu dulu. Ya, kita yang di belakang ini kan lebih utama dari segala yang diciptakan itu kan prototokos pases ketisios, ya kan? Jadi kalau kita ingin mendekati terhadap interlinearnya, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, model utama dari ciptaan Allah. Nah, kalau tidak percaya tanya itu. Ahli-ahli mesin, ahli-ahli listrik itu, arti prototipe itu apa? Itu pasti jawabnya sama seragam. Model utama. Begitu. Nah, ini terjemahannya kan supaya Mas Bonar, untuk apa ya? Untuk supaya mengaburkan bahwa Yesus atau anak Allah itu ciptaan. Jadi dikaburkan begitu. Ya oke lah, tidak apa-apa, itu memang apa namanya istilahnya ya, namanya tujuan kan kita kan nggak ngerti. Kalau kita ngerti kan kita apa namanya sakti gitu loh. Kan itu kan motivasi tersembunyi yang kita nggak ngerti. Nah, saya nggak bisa komentar kalau untuk konteks itu. Nggak apa-apa Bang. Jadi di sini Yesus adalah
prototype atau Ya. ciptaan ya dari Theos kan gitu Bang, Theos Bapa Ya, kan. dari Allah Bapaknya. Nah, lalu kemudian di sini kelihatan Bang ya. Ya, Ini 1 Korintus 8:6. Yesus tadi yang ciptaan tadi disebut sebagai pencipta ya Bang ya. ya betul. Namun bagi kita hanya ada satu Theos saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, berarti sumber. Ya, Dan kemudian untuk Theos kita hidup untuk Theos. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena dia kita hidup. Jadi ciptaan ya, sebagai pencipta gitu Bang ya. ya. Menurut dokternya Bang Jody kan begitu ya. Betul, betul sekali. Oke. Nah gini Bang, jadi kan Pak Deki kan bilang itu adalah cacat logika kata dia. Ya. Bahwa ciptaan yang menjadi pencipta itu adalah cacat logika. Tapi sebenarnya kalau menurut Bang Beni Irawan yang kita pernah diskusi, ya, itu tidak ada masalah karena bisa juga ada agen penciptaan yang kemudian diserai tugas oleh Theos untuk melakukan penciptaan gitu. Menurut Bang Jody gimana Bang Jody? Itu memang tidak logis kalau derajat antara pencipta dan ciptaannya itu terlalu dekat, Mas Bunda. Tapi kalau derajatnya terlalu jauh, itu logis banget. Logis banget. Jadi kita ini kan dengan Allah Bapa itu kan derajatnya itu nggak keukur jauhnya. Nggak keukur. Loh kok bisa begitu? Lah kita ini masuk angin aja udah nggak bisa kemana-mana kok. Itu baru masuk angin pilek aja sudah terpuruk di kamar nggak bisa apa-apa. Begitu. Jadi sangat logis yang namanya kita ini hanya cukup diciptakan oleh ciptaan itu. Sangat logis banget. Nah, kecuali itu apa istilahnya tuh jaraknya tuh sangat dekat. Misalnya begini, Mas Bonar menciptakan anjing, lalu anjing itu disuruh menciptakan kucing. Wah ya berat bro. Karena apa? Anjing dan kucing itu hakikatnya sangat dekat sebagai hewan, satu hakikat. Wah itu susah sekali. Begitu. Nah, sedangkan kita itu dimensinya tuh terlalu jauh dengan Allah Bapa. Ya kan? Nah, sekarang lawang kita ini pilek aja udah bingung begitu kok. Nah, makanya sebetulnya tergantung kondisi antara pencipta dan ciptaan itu. Kalau derajatnya terlalu jauh ya logis, tapi kalau terlalu dekat ya Pak Deki Nadas memang ada benarnya. Gitu Mas Bonar. Nah, kalau di Bible tuh kan disebutkan memang Bang, bahwa Yesus tuh mampu membangkitkan orang hidup atas izin dari Bapaknya, Theosnya kan gitu Bang. Sehingga kemudian logika ciptaan yang mampu membangkitkan orang kan sebenarnya nggak terlalu bermasalah karena asalkan ada izin. Betul dari, sekali. Nah, kan gitu Bang. Lanjut Bang. Iya, memang seperti itu Mas Bonar. Nah, saya tuh malah yang kemarin saya sudah share ya sama Mas Bonar itu punya gambar yang cukup bagus ini ya. Oh ya, sorry. Ini share-nya belum tak klik ya. Ya. Nah, ini gambaran yang cukup mewakili ya antara energi kosmos yang Ensof atau Allah Bapa yang kita kenal dengan istilah Taupatros Ekenos Exege 1, yaitu menafsir Allah Bapa. Dan disinilah Prototokos Pases Ketiseos atau anak Allah sebagai ciptaan sulung. Nah, kita ini makhluk yang kena pilek aja masuk kamar dah tak berdaya begitu. Nah, jadi argumen bahwa menciptaan kita itu sangat logis karena melihat dari derajat dimensi kita yang sangat rendah dan sangat rapuh itu. Gitu Mas Bonar.
Ya, lalu kemudian tentang Roh Kudus, Bang. Apakah Roh Kudus ini pribadi tersendiri, punya free will sendiri, atau hanya hanya bukan pribadi gitu kalau menurut Bang Jody? Kalau menurut saya Roh Kudus punya free will sendiri. Punya free will sendiri. Makanya kan tertulis di dalam Yohanes 15 ayat 26 kan keluar dari Bapa atau eksporte dari Bapa. Nah, tujuan keluar itu tentu saja ya memiliki hayat hidup yang mandiri. Setahu saya begitu logikanya. Oke, Bang. Bang, aku share sedikit tentang pribadi ya, Bang, ya. Kemarin Ya, silakan. lupa memberitahu gitu. Jadi ini ada pandangan pakar Trinitas juga, namanya Matt Slick ya. Dia berusaha menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan pribadi itu gitu. Nah, teman-teman Trinitas itu kadang-kadang nggak mau kalau Yesus itu dianggap punya pribadi tersendiri. Tapi implikasinya kalau Yesus itu tidak punya pribadi sendiri, berarti Yesus itu kan hanya jadi wayang, hanya jadi wayang, boneka. betul. Tidak Tuhan seutuhnya kan? Gitu. Tidak Tuhan seutuhnya. Itu implikasinya. Nah, lalu kemudian saya mengutip ini bahwa menurut Matt Slick, pribadi itu punya ciri. Yang pertama, dia ada dan memiliki identitas. Yesus juga ada dan memiliki identitas. Dua, sadar akan eksistensi dirinya dan sadar akan identitasnya. Lalu kemudian yang ketiga, akan menggunakan kata ganti orang aku. Yang keempat, dapat mengenali eksistensi dari oknum lainnya. Dia bisa mengenali Bapaknya, mengenali Roh Kudusnya, mengenali orang lain. Terus kemudian dia memiliki kehendak. Terus kemudian yang keenam, tidak dapat memiliki dua kehendak yang berbeda dan saling berlawanan pada suatu waktu yang sama dan terhadap objek yang sama. Yang ketujuh, memiliki kemampuan berkomunikasi dengan entitas lain, pribadi lain. Terus kemudian yang kedelapan, tidak harus selalu memiliki tubuh gitu. Kayaknya ini untuk menyebut Roh Kudus ya, yang tidak punya daging dan tulang kan itu, Bang. Nah, jadi pertanyaan saya begini, Bang. Menurut Bang Jody, apakah di Trinitas itu ketiganya itu adalah pribadi yang memiliki 8 kriteria ini, atau gampangnya memiliki kehendak sendiri, atau memang ketiga pribadi itu tidak punya free will sendiri-sendiri? Menurut Abang bagaimana tentang Trinitas yang umum, Bang? Oh, Trinitas yang umum? Ya. Kalau Trinitas yang umum ada dua, yang homoousios hypostasis yang dianut oleh Bro Aderion itu free will-nya cuma satu. Jadi hipostasis itu semi wayang gitu, kalau menurut saya. Jadi punya kehendak tapi selalu manut sama Allah Bapa. Berbeda dengan Trinitasnya Pak Diki Gadas. Itu memang memiliki tiga-tiganya, Pak Budi Asali, Pak Diki Gadas itu ketiga-tiganya memiliki free will semua. Oke, jadi Bang. tergantung apa namanya tokohnya, Mas Budi. Ya. Nah, kalau bagi Oneness kan, Bang? Ya. Oneness itu punya pikiran, paling tidak Bang Samuel, ya. Daging dan tulangnya itu adalah manusia, tapi dia berisi roh kan gitu, Bang? Ya, betul. Roh Tuhan kan gitu. Ya. Sehingga kemudian daging dan tulang itu tidak punya free will, karena memang kalau aku udah kehilangan roh kan, daging dan tulangku kan jadi mayat kan gitu. Ya. Nah, sekarang berarti kalau di dalam Bang Samuel itu daging dan rohnya itu betul-betul manusia 100%, tapi rohnya adalah roh Tuhan ya, Bang ya? Ya, betul. Kalau Bang Jody gimana tentang Yesus? Kalau itu ya memang Yesus hanya wayang. Disetir dari surga. Wayang. Jadi kalau Yesus itu mampu disalib, istilahnya dia itu menang terhadap pencobaan ya biasa. Ya nggak ada yang istimewa, wong di dalamnya itu full roh Allah. Apa istimewanya? Ya kan roh Allah kan didaya.
Lah kalau dikdaya begitu dicobain mah cuman cobaan ampas doang itu, nggak ada sulitnya. Nah, kalau mereka bilang bahwa oh enggak kok itu ketakutan waktu di apa namanya Taman Getsemani itu sungguh-sungguh lebih cilaka lagi. Berarti roh Allah itu sedang main sandiwara, sedang menipu kita. Wah, udah hancur dah kekristenan. Makin rusak sudah. Makanya doktrin Yohanes itu juga memiliki resiko yang cukup runyam sebetulnya. Oke Bang. Nah, Pertanyaan berikutnya Bang. ya. Dari doktrin Abang sama doktrinnya Pak Deki Ngadas, manakah yang sejatinya adalah Dono Kasino Indro Bang? Sebetulnya yang seperti Dono Kasino Indro itu sebetulnya nggak ada sih. Karena yang setahu saya yang ke arah situ setahu saya loh ya, itu Mormon setahu saya. Tapi saya karena nggak mempelajari dengan detail, saya bisa keliru. Gitu. Karena apa? Kalau untuk Pak Deki Ngadas itu kan ketiga-tiganya itu transenden ya. Berarti kalau dimasukkan dalam perumpamaan tiga sistem otoritas itu adalah semuanya itu misalkan tiga sistem otoritas dalam bursa saham ya. Jadi ketiga-tiganya itu adalah pemerintah dan DPR pembuat undang-undang, jadi transenden semua. Jadi pemerintah dan undang-undang Malaysia, pemerintah dan DPR Malaysia, pemerintah dan DPR Indonesia, pemerintah dan DPR Filipina. Jadi membuat sistem bursa saham itu transenden semua. Begitu. Nah, kecuali kalau Triteos yang punya saya itu berbeda, yang transenden satu, yang penguasa platform satu, yang sebagai sistem operasional satu. Makanya Triteos itu sebetulnya dalam implementasinya disebut tiga sistem otoritas platform. Gitu Mas Bunda. Tapi Abang pernah pakai analogi rokok terhadap Trinitas itu Bang, gimana Bang? Ya itu karena tuntutan level apa ya, level apologet yang masih dalam tahap seperti itu Mas Bunda. Kalau saya ngomong, alah ya ilah. Lah sekarang jangankan saya ngomong tentang otoritas platform ya. Saya ngomong tentang gambar 3 dimensi ke 2 dimensi aja banyak yang nggak ngerti. Ya terpaksa lah kita pakai ilustrasi yang mudah dicerna oleh publik, Mas Bunda. Saya potong Bang. Ya silakan. Dulu Abang pernah bilang bahwa jarum adalah rokok, gudang garam adalah rokok, Jisamsu adalah rokok. Tapi gudang garam bukan jarum, jarum bukan Jisamsu, Jisamsu bukan jarum. Nah, itu analogi untuk doktrin mana, Pak? Untuk seperti Pak Budi Asali, Pak Deki Ngadas, dan Pak Esra Soru, analoginya itu. Kalau untuk analogi Abang itu gimana? Jadi itu kan untuk saya juga setuju kalau itu analogi untuk yang populer sekarang ya, punya Pak Deki Ngadas dan teman-teman, yang kemudian oleh Pak Paulzen itu dipakai analogi nenek-nenek ya, nenek-nenek. Jadi neneknya Pak Muriwali, neneknya Pak Deki dan neneknya Pak Paulzen adalah 3 nenek-nenek yang berbeda, sama-sama nenek-nenek. Nah, kalau pakai analogi itu tadi, rokok tadi, untuk doktrinnya Pak Jody itu memang 3 rokok, tetapi mereka itu berbeda kualitas rasanya gitu Bang, mungkin Mas. Oh nggak bisa, karena hakikatnya sudah beda Mas Bunar kalau subordinat itu. Kalau kita dekati Alkitab ya Allah Bapa, Yohanes 15 ya, Allah Bapa itu pengusaha, Yesus itu pokok anggur, Roh Kudus itu sistem nutrisi tumbuhan. Oke. Iya. Berarti substansinya memang udah berbeda. Oh, udah beda. Hakikatnya sudah beda. Sehingga analogi rokok itu atau analogi nenek-nenek itu memang lebih tepat dilekatkan kepada
Trinitas yang sekarang, yang populer Ya, sekarang betul ya. sekali, Mas Bunda. Trinitas Barat ya Bang ya. Ya, betul. Nah, lalu kemudian yang berikutnya gini Bang. Kenapa Abang kalau diskusi dengan teman-teman Trinitas atau dengan Oneness, videonya itu dihilangin gitu? Kenapa Bang? Saya kurang tahu Mas sebenarnya. Kita kan nggak ngerti apa ya, kedalaman hati seseorang. Ya, yang jelas yang sering diskusi dengan saya, karena saya dekat dengan Mas Bonar, saya dianggap Yudas Iskariot itu aja. Dan itu memang diketik mereka dan ada di dalam diskusi WA. Cuman nggak saya simpen ya, ngapain nyimpen kayak gitu. Ada yang bilang nggak supaya langsung aja ngikut saya Bang? Ngikut saya gimana maksudnya? Ikut jadi Islam gitu. Oh, banyak. Jadi mereka menolak bahwa saya ini termasuk Kristen. Begitu, karena mereka menganggap menyerang mereka. Padahal tidak. Saya tuh hanya ingin memberitahukan kepada mereka bahwa ya jangan terlalu percaya diri dengan doktrin yang panjenengan yakini saat ini. Karena homoousios juga sempat dibidatkan di tahun 268 Masehi. Jadi itu membuktikan bahwa doktrinmu itu decoupling, memiliki roda gigi yang mandiri dari ajaran Yesus Kristus, para rasul dan bapak gereja di Antioquia. Yang ingin saya sampaikan itu seperti itu. Dan itu ada fakta sejarah. Cuman saya nggak tahu kenapa saya dimusuhi, Mas Bonar. Iya. Saya dimusuhi. Tapi ya enggak apa-apa, wong kita kan nggak punya maksud jahat begitu. Saya hanya ingin supaya istilah mereka punya pikiran terbuka gitu loh maksudnya. Gitu loh. Jadi jangan terlalu percaya diri kalau ternyata itu keliru gitu loh. Karena itu akan membuat panjenengan malu, istilahnya begitu yang ingin saya sampaikan. Bang Jody. Ya. Apakah Bang Jody pernah menyampaikan bahwa bahkan ahli Trinitas itu sudah punya aliran Trinitas neo-subordinat itu? Pernah nggak? Saya lupa mungkin. Ya bisa juga saya pernah ngomong gitu, tapi saya tuh sebetulnya kurang serk ya dengan istilah-istilahnya dari Pak Wempi Linturan, lalu Wayne Gudem dan sebagainya. Karena toh ujung-ujungnya itu ya cita rasa pengecut juga ada gitu loh. Jadi memang kita itu kan ya pokoknya kamu itu ontologis atau setara kan begitu, subordinat atau setara, itu aja pilihannya. Jadi pilihan-pilihan ngambang itu ya mereka tuh sebetulnya pengen ke arah ontologis tapi masih malu-malu, itu hanya membuat semuanya tuh jadi tanggung semua sebenarnya. Oke. Bang. Ya. Bagaimana pandangan Abang terhadap ajaran pendeta Dr. Erastus Sabdono? Nah, itu yang simetris dengan apa yang saya yakini. Subordinat ontologis. Karena dia juga meyakini kenosis. Gitu. Cuman Pak Erastus Sabdono itu masih belum berani untuk menyatakan anak Allah itu ciptaan sulung. Tapi kalau sudah menyatakan anak Allah itu dikenosis, ya mau nggak mau lari ke sana. Itu hanya masalah waktu saja. Karena yang transenden nggak bisa dikenosis. Itu pasti ciptaan yang bisa dikenosis. Oke, terima kasih Bang. Satu lagi terakhir dari saya sebelum ke floor gitu Bang. Oke. Jadi hanya kita berdua. Bagaimana pandangan Abang terhadap pengajaran dari Mas Warin? Warin itu wartawan Injil, Mas Unitarian. Nasional ya? Iya, Mas Frans Donald, gimana? Itu sebetulnya simetris dengan subordinat ontologis ya. Hanya mereka itu subordinat ontologis yang tidak menyembah Yesus. Hanya bedanya itu.
Nah, jadi yang bertahta di dalam Ibrani 1 ayat 8 itu ya tetap Allah Bapa, bukan anak Allah. Nah, bedanya itu saja antara saya dengan Mas Frans Donald ya, Bro Frans Donald. Oke, Nah, Bang. saya menyembah Yesus jelas, karena Tritheos. Jadi bagi Bang Frans Donald itu satu-satunya God adalah Bapa dan mereka menyembah Bapa. Lalu kemudian Bang Jody menyembah 3 pribadi tadi ya, Bang. Betul. Makanya disebut Tritheos. Oke, nah ini kelihatannya udah ada banyak yang mau bertanya, Bang. Silakan, Bang. Ustadz Tahta juga kayaknya masih bermasalah dengan audionya. Ustadz Tahta, silakan nanti disambungkan lagi. Ustadz Tahta suaranya belum kedengaran. Nah, kalau masih ada yang mau bertanya, silakan. Nanya boleh nggak? Ya, boleh. Nggak apa-apa. Ini Mas Jody, aku mau tanya. Ini kitab sucinya apa ya? Sama dengan mereka. Sama ya. Iya. Gerejanya? Saya bergereja di Karismatik, gereja Betel. Mereka juga menganut Tritheos yang di Karismatik. Enggak, ini kan hanya pikiran mandiri, eksegesis mandiri. Apa namanya, Mbak Denova. Jadi gereja tidak terlibat. Ini hanya pikiran mandiri, jadi pergerakan mandiri yang saya rasa ya semoga bisa membantu baik Muslim maupun Kristen itu kalau dalam berapologet itu memiliki patokan sejarah yang bisa itu loh, bisa kredibel gitu istilahnya. Terus kira-kira ada nggak ke depannya mau buat denom sendiri gitu? Apa udah ada? Oh, saya nggak mampu. Saya nggak mampu, Mbak Denova. Saya hanya ya beginilah. Maksudnya tuh yang penting itu saya tuh melihat bahwa Muslim dengan Kristen itu ketika dalam debat itu memiliki pengetahuan yang kredibel, tidak hanya perang ayat, itu sudah membuat kebahagiaan tersendiri di dalam hati saya. Kira-kira yang iya, karena karena itu akan membuat semacam kualitas apologet itu semakin jempol gitu, Mbak Dino. Saya bisa lihat tadi Bang Bonar paham nih ya. Saya jujur nggak paham banyak istilah dan buat saya itu baru. Nah, terus kira-kira yang seperti Mas Jody ini ada berapa banyak ya? Boleh dibilang nggak ada, Mbak Dino. Oh, belum ya. Karena pada takut. Karena mereka pasti takut dianggap seperti saksi Yehova, dan mereka juga pasti takut dianggap memiliki 3 Allah. Gitu. Pasti itu, nggak mungkin. Yang lucunya sebetulnya teorinya tadi yang Mas Jody bilang itu yang justru diambil dengan Tritunggal ya. Sebenarnya itu ya. Kalau saya lihat sih dari pembicaraannya tadi. Jadi kan Tertullianus itu kan subordinat ontologis, Mbak Denova. Dia membuat suatu nama produk teologi ya, gitu ya. Dengan silogismenya dia bernama Trinitas. Jadi produk teologi Tertullianus itu bernama Trinitas dan tidak ada di Alkitab. Dan itu tidak ada masalah, karena itu adalah hasil silogisme yang sehat. Tidak ada masalah, tidak harus kita itu harus semuanya itu persis Alkitab gitu, tidak begitu. Nah, tapi yang jadi masalah ini orang homoousios itu kan kurang laku ya namanya. Doktrin homoousios kan kurang laku. Lalu mengambil istilah Trinitas buat doktrin mereka. Nah, ini yang jadi problem begitu. Jadi istilahnya tuh seperti maling teriak maling begitu loh, Mbak Dina, Pak. Oh, makanya saya sekarang paham kenapa tadi Bang Bonar bilang kalau pas ada live selalu dihilangkan. Gak usah khawatir Mas Jody, kalau Mas Jody mau menyebarkan seperti ini baru ya, pemahaman baru. Ya, ini di sisi kita sih bebas ya, mau Pak Jody mau menjelaskan agama Pak Jody, silahkan, itu kan pemahaman Pak Jody. Kan punya hak ya, orang punya hak aja sih dengan memilih agamanya masing-masing, seperti itu. Kalau saya cenderungnya ke arahnya tuh Mbak Denova. Jadi
apologet itu memiliki rel sejarah yang apa ya, yang kredibel begitu loh. Jadi sehingga tuh kalau debat itu enggak memalukan gitu loh, enggak memalukan. Ya, saya kasih contoh Mbak Denova ya, yang simpel saja. Kemarin itu kan saya juga diskusi dengan brojoker swasta. Iya, iya. Dia kekeh membantah bahwa Tertullianus itu subordinat, dia membantah. Tapi setelah 2-3 kali saya jelaskan itu, dia mulai Goyah. mulai apa ya, goyang. Kan dia pasti cek, Iya. pasti cek di web, di YouTube gitu, dia cek gitu. Dia mulai goyang. Dan sejak itu kalau dia diskusi dengan saya tidak selantang waktu semula. Jadi dia agak grogi setelah itu kalau dekat sama Boleh saya. juga kali-kali bawa ke sini si swasta. Swasta biasanya sering ke sini kok. Oh sering ke Iya, sini, iya, sering. gitu. Di sini yang paling ini loh Pak, netral. Ini Pak Jody ya, di sini netral. Kita enggak. Iya. Oke deh, gitu Jadi aja. memang Kenapa? tujuan saya itu Mbak Dinovanya. Jadi bukan untuk mempengaruhi sedulur Muslim atau mempengaruhi Kristen untuk apa ya, untuk berpindah keyakinan atau gimana. Kita kan sudah gede semua ya, sudah tahu apa yang kita putuskan. Insya Allah kita punya keyakinan masing-masing. Iya betul. Jadi arah saya tuh tujuannya tuh kita tuh jadi apologet ya. Mbok ya istilahnya tuh dalam konteks sejarah tuh ya kredibel dikit gitulah. Paham, supaya ya? tuh nggak memalukan. Nah itulah aja tujuan saya tuh. Saya jujur saya nggak paham Pak Jody. Tapi wah ruwet toh. Ya, Ruwet masalahnya itu sejarah banyak gereja. istilahnya aneh-aneh buat saya. Iya betul sekali Mbak Dini. Dan Bang Bonar Marasi luar biasa memahami. Jadi nyambung. Wah itu tekun itu Mas Bonar itu ya. Mempelajari Trinitas itu wah tekun banget tuh ya. Oke deh, mungkin ada teman-teman lain yang ingin bertanya, silakan.